Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi iman Islam. Salat salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya kita baca Fatihah dulu pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan membacakan sabda Rasulullah SAW. Asy-syari'atu syajaratun wa tariqatu aghsanuha wal ma'rifatu awraquha wal haqiqatu athmaruha wal qur'anu jami'u bi jami'iha bidilalati wal isyarati tafsiran wa ta'wila. Asy-syari'atu syajaratun. Syariat itu seperti pohon. Wa tariqatu aghsanuha, sedangkan tariqah itu rantingnya. Wal ma'rifatu awraquha, ma'rifat, level ma'rifat itu sebagai daunnya. Wal haqiqatu athmaruha, sementara ilmu level hakikat itu sebagai buahnya. Wal Qur'anu jami'u bi jami'iha bidilalati wal isyarati. Wal Qur'anu, dan Quran itu sudah menjelaskan semua, baik dalilnya maupun isyaratnya. Tafsiran wa ta'wilan, baik itu berbentuk tafsir maupun takwil maupun penjelasannya. Semuanya sudah dijelaskan di dalam kata Rasulullah. Di dalam Al-Qur'an sudah ada semua. Gitu. Sekarang kita akan menjelaskan tentang ilmu, macam-macam ilmu dan level-level ilmu. Sahabat-sahabatku, ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu lahir, ada ilmu batin. Begitu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ilmu lahir itu ya ilmu syariat itu, level syariat itu. Sedangkan yang keduanya ada ilmu batin. Ilmu batin itu ada awam, ada khusus dan khususul khusus. Atau kalau bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani itu membahasakannya, ilmu batin itu ada thariqah, ada ma'rifat, ada hakikat. Gitu. Jadi level-levelnya. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama. Yang pertama ilmu lahir. Ilmu lahiriah atau ilmu syariat. Ilmu syariat itu ya berarti yang bisa kita lihat. Perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah kita harus menolong orang, baik sama orang, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya level syariat atau ilmu syariat, ilmu lahiriah. Nah, ini biasanya godaannya, tantangannya adalah nafsu membisikkan pelanggaran. Setan atau iblis itu membisikkan pelanggaran. Bagaimana agar ngapain sholat sampai 5 waktu lagi. Pagi-pagi, subuh-subuh harus bangun, harus sholat. Nggak perlu, selalu ada bisikan-bisikan seperti itu. Atau tunda saja. Nah, itu tantangannya syariat, tantangannya level syariat seperti itu. Tinggalkan saja, ngapain puasa? Puasa itu capek-capek dari pagi, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ngapain lapar-lapar? Tinggalkan saja. Itu iblis akan mengatakan itu. Begitu pula zakat. Ngapain zakat? Menghabiskan uang aja. Masa kamu yang kerja terus
2,5% untuk orang lain, untuk sedekah, untuk wakaf dan lain sebagainya, udah tinggalkan. Nah itu iblisnya akan mengatakan itu, atau setannya akan mengatakan itu. Jadi tantangannya ilmu syariat itu pelanggaran. Bagaimana agar melanggar? Setannya akan membisikkan itu, iblisnya akan membisikkan itu. Nah sekarang baru kita masuk ke ilmu batin, level batin. Level batin ini ada ilmu syariat batin, atau biasa dikatakan ilmu tarekat. Nah, ilmu tarekat ini level batin, level kedua yang awal. Ini biasanya tantangannya itu pengakuan sebagai nabi atau wali. Di level ini biasanya sudah merasa sangat alim karena syariat sudah selesai, sudah dikerjakan semua. Sholat, puasa, haji, tahajud, duha, wirid, dzikir, apa semuanya udah dilakukan semua. Ini level tarekat ini. Nah, biasanya orang ini di level ini tantangannya adalah iblis itu membisikkan agar merasa dirinya sudah jadi wali. Iblis akan membisikkan bahwa kamu sudah jadi nabi. Nah, kadang ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku wali. Nah itu memang iblis membisikkan itu. Jadi kalau dia mendeklar, ngaku bahwa dirinya sebagai nabi, ngaku bahwa dirinya sebagai wali, ya yang mengatakan itu berarti masuk jebakannya iblis. Sudah pasti masuk jebakannya setan. Memang itu yang diinginkan oleh setan. Nah, ini alamnya ada di alam malakut namanya. Kalau tadi syariat itu adanya di ruh, syariat itu adanya di alam mulk. Terus yang selanjutnya ada ilmu tarekat batin. Apa itu ilmu tarekat batin? Ilmu tarekat batin itu biasa juga kita katakan namanya ilmu makrifat. Ilmu makrifat. Nah, di level ilmu makrifat, di level makrifat ini biasanya setan membisikkannya ini sudah mengaku sebagai Tuhan karena syariat sudah selesai, sudah dilaksanakan semua. Terus tarekat juga sudah dilaksanakan semua. Nah, sekarang dia udah masuk ke level makrifat. Kalau udah di level makrifat, ini sepertinya sudah selesai semua. Dan setan atau iblis itu membisikkan bahwa kamu sekarang sudah menjadi Tuhan. Kamu sudah bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, semuanya bisa terlaksana. Apapun itu. Ilmu, apa segala macam, semuanya sudah ada. Itu yang dimaksud ilmu laduni. Terus orang bisa jadi semua kalau nabi itu mukjizat karomah orang ini sudah ada. Jadi mau ngapain saja dia sudah bisa. Jadi setan atau iblis itu membisikkannya bahwa kamu sekarang sudah jadi Tuhan. Nah, kalau dia merasa jadi Tuhan, itu berarti masuk jebakan setan. Nah, terus yang selanjutnya, yang keempatnya ada inti ilmu batin. Kalau tarekat itu ilmu syariat batin, kalau makrifat itu ilmu tarekat batin, dan kalau hakikat itu inti ilmu batin. Makanya inti ilmu batin ini sebagai buahnya. Kalau syariat itu pohonnya, kalau tarekat itu rantingnya di alam malakut. Kalau makrifat itu daunnya di alam jabarut. Sedangkan inti ilmu batin itu hakikat sebagai
buah dari syariat, thariqat, dan ma'rifat. Nah, kalau sudah ada di level ilmu inti ilmu batin atau ilmu hakikat, ini orangnya sudah mukhlis. Apa itu mukhlis? Orangnya sudah sangat ikhlas. Kenapa? Setan tidak bisa masuk ke sana. Iblis sudah tidak bisa masuk ke sana. Kenapa sudah tidak masuk? Karena sudah tidak ada apapun, sudah tidak punya kepentingan apapun. Semuanya hanya untuk Allah. Dia tidak memikirkan dunia, bahkan dia tidak memikirkan akhirat itu nantinya akan dapat apa, enggak dipikirkan sama sekali. Yang ada hanyalah Allah semata. Yang ada hanya Allah. Jadi seperti ada di hamparan padang pasir yang berbentuk cahaya, dan di situ hanya Allah semata. Jadi sudah nggak ada bisikan-bisikan setan, sudah nggak ada, dan setan tidak bisa masuk di wilayah itu. Dia akan terbakar. Di Al-Quran surat As-Sad ayat 82-83, Iblis menjawab, demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis akan menyesatkan semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Jadi kalau udah di level mukhlis, ikhlas, semuanya tidak kelihatan, semuanya tidak ada, semuanya betul-betul sama sekali tidak ada, adanya hanya Allah. Tidak perlu dunia, tidak perlu akhirat, nggak penting lagi dunia, akhirat pun akan dapat apa, enggak berpikir itu. Yang penting dekat dengan Allah, yang penting dapat keriduan dari Allah, yang penting betul-betul bisa menikmati indahnya bersama dengan Allah. Kalau sudah mukhlis seperti itu level paling tinggi. Itulah tentang macam-macam ilmu batin, ilmu lahir, ilmu batin. Ada thariqat, ada ma'rifat, dan ada hakikat. Semoga kita juga bisa mencapai derajat yang paling tinggi, sehingga kita bisa dekat dengan Allah, dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih, itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.